Kesunyian, keheningan yang mematikan. Para pengikut di lapangan latihan bela diri, termasuk para ahli tingkat tinggi di tribun, semuanya terkejut dengan mata terbelalak. Niat membunuh yang sangat kuat. Semakin Jian Wushuang memahami asal mula pembantaian, semakin agresif pula niat membunuhnya. Dengan sepenuhnya melepaskan niat membunuhnya, Jian Wushuang bahkan dapat menakuti para ahli di puncak alam Sein, apalagi mereka dari keluarga Lin. Bahkan para ahli alam suci dari keluarga Lin belum pernah melihat niat membunuh yang begitu kuat. Terlalu kuat bagi mereka untuk bertarung. Pada saat ini, tatapan mata Jian Wushuang beralih ke nyonya pertama dan suara dinginnya menggema kuat di dalam hatinya. Bepergian keliling dunia, aku mengatakan apa yang aku mau, melakukan apa yang aku mau. Tidak bisakah aku mengungkapkan pikiranku pada keluarga Lin? Nyonya pertama, saya sudah di sini sekarang. Mohon ulangi apa yang Anda katakan tadi. Jian Wushuang berkata dengan nada tegas. Dia mengucapkan kata-kata itu perlahan satu persatu. Setiap kata diakhiri dengan niat membunuh yang lebih kuat, yang membuat nyonya pertama semakin ketakutan. Saat dia selesai mengatakan itu, niat membunuh dalam dirinya telah mencapai puncaknya. Nyonya pertama merasa seperti berada di ambang kehancuran. Matanya terbuka lebar dan wajah anggunnya memerah. Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada yang keluar. Rasanya seperti dia tercekik. Kengerian menutupi seluruh tubuhnya. Dia menderita dalam kengerian itu, setiap detik. Namun, Jian Wushuang bersikap tegas, tenang dan tidak tergerak. Keluarga Lin, keluarga menengah di wilayah pedang besi, memiliki 8 ahli Sein Realm. Namun, yang terkuat belum mencapai puncak Sein Realm tetapi baru berada di domain tahap 3. Oleh karena itu, Jian Wushuang tidak menganggap mereka serius. Tuan Pendekar Pedang. Lin Xian berkata dan menatap Jian Wushuang dengan ketakutan. Mereka mengira Jian Wushuang hanyalah seorang ahli alam suci muda biasa. Namun, ternyata tidak. Dia pastilah monster tua, benar-benar tua, tetapi masih terlihat awet muda, gerutu para ahli alam suci dari keluarga Lin dalam hati. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Jian Wushuang. Bagaimana dia bisa berusia 20 tahun? Tuan Pendekar, maafkan kami, ini hanya kesalahpahaman. Lin Xian berkata dengan rendah hati dan hormat. Jian Wushuang mendengus dan kemudian niat membunuh yang meledak-ledak itu perlahan surut. Merasakan niat membunuh menghilang, mereka menghela napas lega. Namun, wajah nyonya pertama masih merah. Dia melirik Jian Wushuang dengan takut dan tidak berani mengatakan apapun. Penatua Lin Song. Jian Wushuang menatapnya dan berkata dengan dingin, Anda mengatakan bahwa murid saya membunuh 7 binatang roh itu dengan harta karun eksternal. Dapatkah Anda memberitahu kami apa yang dia gunakan dan bagaimana dia membunuh 7 binatang buas di puncak alam Void yang dalam waktu setengah hari? Lebih baik kau ceritakan semua detailnya, kalau tidak, aku jamin kau tidak akan hidup sampai besok. Itu, kata-kata Jian Wushuang membuat Lin Song merinding. Memikirkan niat membunuh yang mengerikan itu, Lin Song tidak bisa menahan keringat dingin dan tergagap parah. Tuan Pendekar Pedang, mohon maafkan tetua Lin Song karena telah menyinggung murid Anda tadi. Lin Xian membela Lin Song, tetapi tiba-tiba dia menyadari, murid. Orang-orang di lapangan latihan bela diri juga terkejut. Murid, apakah Pendekar Pedang mengatakan bahwa dia adalah muridnya? Pada saat itu, Lin Lan membungkuk hormat dan berkata, Tuan. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Percakapan mereka menegaskan hubungan di antara mereka. Apakah Lin Lan telah menjadikan Pendekar Pedang sebagai gurunya? Itulah sebabnya Pendekar Pedang berbicara membelanya. Tentu saja seorang guru akan melakukannya. Orang-orang di lapangan latihan bela diri mengerti. Lin Lan, Jian Wushuang menelepon. Lin Lan berbalik. Karena mereka meragukan kekuatanmu, buktikan sendiri, kata Jian Wushuang dengan suara berat. Ya, Lin Lan mengangguk. Kemudian dia berbalik dan menatap Lin Yu, yang masih tercengang. Lin Lan menatap tajam dan dingin. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang kuat meledak. Peristiwa itu mengejutkan semua orang di tempat itu. Puncak alam kekosongan yang, bagaimana itu bisa terjadi? Dia telah kembali ke alam kekosongan Yin mendalam 3 hari yang lalu. Mungkinkah, satu kemungkinan muncul dalam pikiran mereka, yang bisa menjelaskannya. Artinya, racun penyihir di tubuh Lin Lan telah dihilangkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang-orang di tribun juga terkejut.
Mereka telah mencoba berbagai cara untuk menghilangkan racun penyihir dari Lin Lan dengan meminta bantuan dari para ahli dan alkemis, bahkan para ahli di puncak alam suci. Namun, semuanya gagal. Bagaimana racun penyihir bisa dihilangkan? Dalam waktu 3 hari, racun penyihir tidak hanya hilang, tetapi kekuatannya juga pulih sepenuhnya. Dengan cara yang misterius, orang-orang di tribun, termasuk Lin Xian dan Nyonya pertama, menoleh ke arah Jian Wushuang, yang duduk di kursi sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di kursi sambil tersenyum ringan. Mereka tahu seperti apa Lin Lan 3 hari yang lalu. Namun hari ini, Lin Lan mendapatkan kembali kekuatannya dan memanggil Master Pendekar. Mereka juga melihat niat membunuh mengerikan yang dilepaskan Jian Wushuang tadi, semua ini telah membuktikannya. Dialah yang mengeluarkan racun penyihir dalam tubuh Lin Lan dan mengembalikan kekuatannya dalam waktu 3 hari. Semua ini berkat Swordsman, puncak alam kekosongan yang. Lin Yu yang selalu menegakkan kepalanya di depan Lin Lan, tercengang setelah melihat Lin Lan mendapatkan kembali kekuatan spiritualnya secara penuh. Mengabaikan ekspresi terkejut Lin Yu, Lin Lan langsung menghampiri Lin Yu dan menamparkan wajahnya dengan keras. Lin Yu secara naluriah ingin menghindar, tetapi tamparan itu, yang mengandung asal dunia, terlalu cepat dan luar biasa. Pukulan keras. Tamparan keras membuat wajah Lin Yu merah. Sebelum Lin Yu bereaksi, Lin Lan menamparkan lagi. Pukulan. 2 tamparan lagi mendarat di pipi kanannya. Total 3 tamparan. Setelah itu, wajah Lin Yu memerah dan bengkak. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan matanya yang kosong terbuka lebar. Semuanya terdiam. Setelah dia selesai menamparnya, Lin Lan berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Sungguh sikap yang mendominasi. Murid-murid keluarga Lin di lapangan latihan bela diri menatap sosoknya dengan kaget. Mereka tahu, kejeniusan tak tertandingi yang mereka kagumi 2 tahun lalu telah kembali. Lin Lan berjalan ke tribun dan mengangkat kepalanya, melihat ke arah mereka yang ada di tribun. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lin Lan berkata perlahan, seseorang menyarankan atau bahkan memutuskan untuk menikahkanku dengan Luo Hai. Aku ingin mengatakan, saya menolak. Jawaban yang sederhana tetapi jelas membuat mereka semua terpesona. Lin Lan sendiri menghela napas panjang lega. Ketika dia tahu keluarganya telah memutuskan untuk menikahkannya dengan Luo Hai, dia merasa putus asa. Karena dia lemah dan tidak penting dalam keluarga Lin, tidak seorang pun yang mau mendengarkannya. Namun sekarang, semuanya telah berubah. Dia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Sang jenius yang tak tertandingi telah kembali. Yang paling penting, dia memiliki guru yang kuat dan tak terduga. Dia semakin percaya diri karena dukungan gurunya. Di tribun, para ahli tingkat tinggi dari keluarga Lin merasa kesal karena Lin Lan telah menentang keputusan mereka. Namun mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, guru Lin Lan, pendekar pedang masih ada di sana. Jian Wushuang, orang yang mereka takuti, berdiri perlahan dan menatap Lin Lan sambil tersenyum. Dia berjalan perlahan menuruni tribun dan pergi ke halaman tempat tinggalnya. Lin Lan mengikutinya. Tak lama kemudian mereka menghilang dari pandangan mereka. Begitu mereka pergi, lapangan latihan bela diri menjadi gempar. Di ruang rahasia rumah keluarga Lin. Bunuh dia, aku akan membunuhnya. Ibu, bunuh jalan itu, bunuh dia. Lin Yu yang mukanya masih merah dan bengkak, meraung dengan gila. Ditampar 3 kali di depan begitu banyak murid dan ahli keluarga Lin, bagaimana mungkin dia tidak marah? Diam, nyonya pertama berteriak padanya. Aku tidak menyangka dia akan menang lagi. Kalau tahu begini, aku akan membunuhnya daripada meracuninya. Wajah nyonya pertama dingin dan berbisa. Ya, nyonya pertama yang meracuni Lin Lan 2 tahun lalu. Namun dia tidak membunuhnya karena beberapa pertimbangan. Karena pada saat itu, Lin Lan memiliki status yang tinggi di keluarga Lin dan mereka semua memperlakukannya sebagai harta karun. Bahkan para ahli top di wilayah pedang besi mengatakan mereka ingin menjadikan Lin Lan sebagai murid pribadi mereka. Lagi pula, dia hanya memiliki sedikit kendali atas keluarga Lin saat itu dan tidak berani membunuhnya. Itulah sebabnya dia menunggu dan mengambil tindakan untuk membunuhnya hanya setelah Lin Lan kehilangan statusnya di keluarga Lin. Dia tidak berharap Jian Wushuang akan menyelamatkannya. Lin Zong, apa pendapatmu tentang pendekar pedang? Nyonya pertama menatap Lin Zong. Lin Zong berdiri dan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, Nyonya, pendekar pedang, kuat.
Meskipun dia belum menunjukkannya, niat membunuhnya yang mengerikan membuktikan bahwa dia sangat kuat. Selain itu, dia juga menghilangkan racun penyihir, yang tidak bisa dilakukan oleh banyak ahli, termasuk para ahli di puncak alam suci. Semua ini membuktikan bahwa dia kuat, setidaknya tidak ada seorang pun di keluarga kita yang mampu menghadapinya. Lin Zong tahu hal ini. Keluarga Lin hanyalah keluarga menengah di wilayah pedang besi, ahli terkuat dalam keluarga Lin berada di domain tahap 3. Siapapun di puncak alam Sein dapat melakukan apapun yang diinginkannya terhadap keluarga Lin. Lin Zong memperkirakan bahwa Jian Wushuang setidaknya berada di puncak alam Sein. Bajingan, siapa dia? Kata nyonya pertama dengan tatapan mata yang dingin dan licik. Nyonya, sejujurnya, kami, bahkan seluruh keluarga Lin, tidak seharusnya memprovokasi pendekar pedang. Lin Zong berkata dengan suara yang dalam. Wajah nyonya pertama berubah muram, tetapi sedetik kemudian dia tersenyum dingin. Tentu saja, pendekar pedang begitu kuat sehingga kita tidak mampu memprovokasinya. Tetapi orang lain bisa. Hah, Lin Zong menoleh ke nyonya pertama. Lin Lan mengatakan bahwa dia menolak menikahi Luo Hai di depan kita semua, bukan? Kedua keluarga itu sudah membuat kesepakatan sejak lama. Jika Lin Lan menolaknya, apakah menurutmu Luo Hai si playboy akan berhenti sampai di situ saja? Senyum licik muncul di wajah nyonya pertama. Nyonya, maksud Anda? Lin Zong mengerutkan kening dan menatapnya. Kirim pesan ke Luo Hai sekarang juga, tapi ingat, kirim pesan ke Luo Hai, bukan ke keluarga Luo. Perintah nyonya pertama. Lin Zong mengerti itu dan mengangguk dengan berat. Tatapan mata nyonya pertama tajam seperti ular, dan suaranya yang dingin pun terdengar. Pendekar pedang, ya, kami tidak bisa memprovokasimu, tapi keluarga Luo bisa. Di dalam halaman, Jian Wushuang duduk di meja batu, memandang Lin Lan yang tengah berlatih ilmu pedang. Setiap gerakan yang dia lakukan menggerakkan kekuatan langit dan bumi dan mengandung asal-usul dunia. Beristirahatlah, kata Jian Wushuang tiba-tiba. Tuan, Lin Lan berhenti dan menatap Jian Wushuang. Kau cukup ahli dalam prinsip pedang tetapi lemah dalam menyerang. Jian Wushuang berkata, aku menguasai keterampilan pedang asal dunia, yang tidak tercatat dalam buku petunjuk asal. Aku akan menunjukkannya sekarang. Perhatikan baik-baik. Jian Wushuang langsung menunjukkannya. Apa yang dia perlihatkan adalah teknik pedang tingkat 2 yang unggul, yang disebut dunia pedang. Jian Wushuang telah tinggal di menara pedang tanah leluhur selama setahun penuh dan bermeditasi pada banyak keterampilan pedang, termasuk beberapa keterampilan pedang asal dunia, di antaranya dunia pedang berada pada tingkat tertinggi. Dalam sekejap, Jian Wushuang menyelesaikan 3 gerakan pertama Sword World. Dia menjelaskan setiap gerakan saat melakukannya, untuk membantu Jian Lan memahaminya lebih dalam. Itu saja, berlatihlah dan belajarlah sendiri, dan datanglah kepadaku jika kamu memiliki pertanyaan. Kata Jian Wushuang. Ya, Lin Lan mengangguk. Pada saat ini, mereka mendengar suara langkah kaki. Lei Yun bergegas masuk. Nona Laner, Tuan Pendekar Pedang. Lei Yun masuk ke halaman dan membungkuk, berkata, Luo Hai, dari keluarga Luo, datanglah. Apa? Lin Lan terkejut. Jian Wushuang juga sedikit mengernyit. Banyak langkah kaki dan suara-suara lain datang dari luar. Tuan Luo Hai, ini salah paham. Kesalahpahaman. Dia menolak di depan umum, apa yang ingin kamu jelaskan? Tuan Luo Hai, ini bukan seperti yang Anda pikirkan, kami tidak bermaksud begitu. Aku tidak peduli. Aku ingin tahu seberapa berani dia menolak pertunangan itu. Suara-suara itu semakin keras. Tak lama kemudian banyak orang menyerbu ke halaman. Pertama-tama datanglah seorang pria yang tidak patuh, licik, dan sombong, diikuti oleh seorang tetua berpakaian ungu yang telah mencapai alam suci. Keluarga Lin termasuk Lin Xian dan nyonya pertama juga masuk lalu berdiri di samping. Lin Xian tampak malu, sementara wajah nyonya pertama dingin dengan kekejaman di matanya. Begitu dia bergegas masuk ke halaman, Luo Hai terkejut mendapati bahwa Lin Lan cantik, ku dengar kau cantik sekali. Kau memang cantik, dan kau juga jenius. Aku suka ini. Luo Hai berkata sambil tersenyum jahat. Untuk apa Tuan Luo Hai datang? Lin Lan bertanya dengan dingin. Hehe, tentu saja aku datang untuk pertunangan kita. Kata Luo Hai dengan nada jahat. Maaf, aku tidak pernah berjanji untuk menikahimu, kata Lin Lan. Aku tidak peduli, tidak ada yang bisa menolakku. Karena keluargamu sudah berjanji,
kau harus menikah denganku. Wajah Luo Hai berubah muram dan berkata, Penatua Wu, bawa gadis itu pergi sekarang juga. Aku tertarik melihat siapa yang berani menghentikanku. Ya, angguk tetua berpakaian ungu di samping Luo Hai. Tuan Luo Hai, kau tidak bisa. Orang-orang dari keluarga Lin terkejut. Namun sebelum mereka menghentikannya, tetua berpakaian ungu itu sudah mengambil tindakan. Nona muda, sebaiknya kau ikut dengan kami. Si berpakaian ungu tersenyum dingin dan berkata. Kemudian dia pergi ke Lin Lan dalam sekejap, mengulurkan tangannya yang keriput dan mencoba menangkap Lin Lan. Namun, pada saat yang sama, Jian Wushuang juga bergerak. Sebelum tetua berpakaian ungu mencapai Lin Lan, seorang pemuda berjubah hitam, mengenakan pedang panjang di punggungnya, berdiri menghalangi jalan. Pria muda yang dingin itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Enyahlah." Dia berteriak dengan kekuatan dahsyat yang keluar dari lengan bajunya. Apa? Merasakan kekuatan benturan yang besar datang kepadanya, tetua berpakaian ungu itu diserang. Seketika ia memuntahkan darah dan jatuh menghantam dinding dengan keras. Dinding itu hancur. Semua ahli dari keluarga Lin tiba-tiba merasakan denyutan di jantung mereka setelah melihat itu. Gelombang lengan baju yang begitu mudahnya, melukai ahli Saint Realm di domain tingkat ketiga dengan serius. Seberapa mengerikan kekuatannya, setelah memukul mundur tetua berpakaian ungu, Jian Wushuang melontarkan pandangan dingin dan melintas di hadapan Luo Hai. Ledakan, niat membunuh yang luar biasa kuat menyelimuti Luo Hai. Otaknya berdengung, matanya terbuka lebar dan berdiri diam karena terkejut, dia mengompol di celananya. Tidak berguna, Jian Wushuang menatap Luo Hai dengan jijik. Kemudian Luo Hai mendengar suara berat, kita memang menangani pertunangan dengan cara yang tidak pantas. Besok, aku akan membawa muridku ke rumahmu dan meminta maaf kepada keluarga Luo. Sekarang, kau boleh pergi. Setelah berkata demikian, niat membunuh pada Jian Wushuang sirna dan Luo Hai tersadar. Ayo, kita pergi. Luo Hai sudah ketakutan setengah mati. Dia membawa tetua berpakaian ungu itu dan terhuyung-huyung keluar dari keluarga Lin sekaligus. Menyaksikan apa yang telah terjadi, orang-orang dari keluarga Lin tidak dapat menahan rasa kagumnya. Tuan dari keluarga Lin, Lin Xian meminta maaf. Tuan Pendekar, ini salah kami karena tidak memikirkan pernikahan Laner. Maaf telah membawa masalah bagi Anda. Masalah? Tidak, aku khawatir kita menjadi mangsa sebuah rencana. Suara Jian Wushuang dingin. Menjadi mangsa suatu rencana. Lin Xian bingung. Berita itu menyebar begitu cepat. Luo Hai hanya butuh setengah hari untuk menerima berita itu dan tiba di sini. Jian Wushuang mencibir dan menatap nyonya pertama dengan dingin. Nyonya pertama terkejut. Sebelum dia membuka mulutnya untuk menjelaskan, angin bertiup kencang, Jian Wushuang menghampirinya dan meremas lehernya, menariknya ke atas. Tuan Pendekar Pedang, mereka semua terkejut, bersenandung. Jian Wushuang mendengus. Dia melemparkan nyonya pertama ke meja batu, yang langsung menghancurkan meja itu. Laner, membunuhnya atau tidak tergantung padamu. Melihat nyonya pertama terbaring di ranjang kematiannya, mata Lin Lan memancarkan dingin namun lebih banyak keraguan. Dia berjongkok, dan setelah melambaikan tangannya, dantian nyonya pertama hancur. Kamu telah menganiaya aku berkali-kali dan membuatku menderita, berpikir lebih baik mati daripada hidup. Hari ini, aku akan membalasmu dengan menghancurkan dantianmu. Jian Wushuang tidak menghentikannya. Besok, aku akan membawamu ke keluarga Luo. Keluarga Luo, salah satu dari 6 keluarga di wilayah Pedang Besi. Sebagai keluarga besar, keluarga Luo memiliki basis yang jauh lebih kaya dan latar belakang yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga Lin. Memiliki puluhan ahli Saint Realm, bahkan 3 di antaranya berada di puncak Saint Realm. 2 sosok tengah mendekati rumah keluarga Luo, seorang pemuda dan seorang gadis cantik. Keduanya membawa pedang panjang di punggung mereka. Dilihat dari penampilan mereka, usia mereka hampir sama. Orang-orang mengira mereka adalah kakak beradik pada pandangan pertama, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa mereka adalah guru dan murid. Tuan, keluarga Luo adalah salah satu dari 6 keluarga di wilayah Pedang Besi. Jika kita masuk ke dalam dan memutuskan pertunanganku seperti ini, itu akan membuat mereka malu. Lin Lan sedikit mengernyit. Kupikir kau tidak peduli. Jian Wushuang mengedipkan matanya. Dia menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, kau menolaknya di hadapan begitu banyak orang, apa bedanya? Lin Lan menundukkan kepalanya. Ayo masuk dulu.
Segera Jian Wushuang dan Lin Lan tiba di kehampaan di depan rumah besar keluarga Luo. "Pendekar, datang berkunjung." Suara Jian Wushuang terdengar. Seketika puluhan sosok berkelebat dalam kehampaan. "Apakah kamu pendekar pedang?" Suara seorang tetua yang berwajah dingin dan mirip Luo Hai berkata. Itu adalah tetua agung keluarga Luo, Luo San. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi serius, guru keluarga Luo, Luo Hong. Yang menarik perhatian orang-orang adalah seorang lelaki kekar yang memakai pedang ungu di punggungnya, berdiri di samping Luo Hong. Mereka tahu mengapa Jian Wushuang datang, jadi mereka tidak terlihat senang. "Tuan-tuan yang terhormat, saya di sini untuk meminta bantuan. Murid saya tidak mau menikahi Luo Hai. Oleh karena itu, bisakah kita memutuskan pertunangan ini? Sebagai kompensasinya, ini adalah cincin interspatial dengan banyak harta dan ramuan di dalamnya." Jian Wushuang memberikannya kepada mereka. Mengambil cincin interspatial, Luo San bahkan tidak melihatnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Begitu mudah bagimu. Jadi apa yang kau inginkan?" Jian Wushuang berkata dengan dingin. "Sederhana saja." Luo San berkata, "Di mana 3 pelindung itu?" Wus, wus, wus. 3 sosok muncul di hadapan Jian Wushuang. 2 pria dan 1 wanita, semuanya mencapai Saint Realm dan tahap ketiga domain. Selangkah lebih maju, mereka akan melangkah ke puncak Saint Realm. "Kekuatan berbicara," kata Luo San. "Pendekar, jika kau ingin membatalkan pertunangan ini, kalahkan dulu 3 pelindung. Jika tidak, kami tidak akan menerima kompensasi apapun." "Oh." Jian Wushuang mengangkat alisnya dan senyum muncul di wajahnya. "Silakan." Jian Wushuang dengan tenang menatap 3 pelindung. Mereka saling memandang, mengangguk diam-diam. Saat berikutnya, mereka bergerak menuju Jian Wushuang. Ledakan, cahaya ungu yang mengalir menyambar bagaikan hantu dan langsung menyerbu ke arah kepala Jian Wushuang. Terlalu cepat, ahli Saint Realm biasa tidak akan mampu bereaksi terhadapnya. Para ahli dari keluarga Luo berdiri di kehampaan dan menyaksikan dengan tenang. 3 pelindung telah bersama selama bertahun-tahun dan mereka bekerja sama dengan sangat baik. Mereka bahkan dapat melawan seorang ahli di puncak alam Saint. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk dapat menguji kekuatan pendekar pedang bersama mereka. Luo Hong, guru keluarga Luo, berkata sambil tersenyum. Menjadi satu keluarga besar, keluarga Luo tidak hanya memiliki latar belakang yang lebih dalam dan kuat, tetapi juga memiliki guru yang lebih bijaksana dan berpandangan jauh ke depan daripada keluarga Lin. Sebenarnya, setelah mendengar berita kemarin, mereka telah mendiskusikan cara menguji Jian Wushuang dengan 3 pelindung. Jika Jian Wushuang mengalahkan mereka, itu membuktikan bahwa kekuatan tempur Jian Wushuang berada di puncak alam Saint. Dan mereka ingin membantunya, menerima kompensasi dengan damai. Namun, jika dia kalah, mereka akan mempersulitnya. Dia harus mengerti bahwa untuk menolak pertunangan dengan keluarga Luo, salah satu dari 6 keluarga, seseorang harus membayar sesuatu. Pukulan keras. Terdengar suara benturan keras. Jian Wushuang menyerang cahaya mengalir ungu. Jian Wushuang melawan balik dengan tinjunya. Setelah melihat ini, banyak ahli yang terkejut. Namun, pria kekar yang berdiri di samping Luo Hong tertarik. Tubuh yang kuat sekali. Dia terkesiap kagum. Setelah hentakan itu, Jian Wushuang menggerakkan kekuatan angin dan petirnya. Kemudian 3 bayangan sisa muncul di kehampaan dan memukul mundur 3 pelindung. Jelas, Jian Wushuang adalah pemenangnya. Ketiga pelindung itu bangkit berdiri dan menatap Jian Wushuang dengan heran. Dalam sekejap, dia mengalahkan ketiganya. Terlalu cepat, terlalu mudah. Mereka jauh lebih lemah dari Jian Wushuang. Dia, para ahli dari keluarga Luo tercengang. Tahap 2, Luo Hong, guru keluarga Luo, berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, "Pendekar pedang, kekuatan tempurnya seharusnya berada di tahap 2. Ya, pria kekar di sampingnya setuju dengan ketertarikan yang terpancar di matanya. Kemudian Luo Hong berkata, "Kekuatanmu membuat kami terkesan. Aku setuju untuk memutuskan pertunangan ini." "Terima kasih," kata Jian Wushuang sambil tersenyum dan merasa lega. Dia pikir mereka akan bertengkar hebat dengan keluarga Luo. Namun, ternyata keluarga Luo jauh lebih bijaksana. Tapi saat ini, suara mendesing. Tiba-tiba muncul sesosok tubuh di hadapan Jian Wushuang. Sosok itu adalah pria kekar yang memanggul pedang di punggungnya dan berdiri di samping Luo Hong. "Tuan Lei Dao, apa yang Anda, orang-orang dari keluarga Luo bingung?"
Menatap Jian Wushuang, niat bertarung Lei Dao perlahan meningkat. Jian Wushuang menatap orang yang menghadapnya sambil mengerutkan kening. Pria ini memancarkan aura yang sangat kejam dan sombong, dengan mata fanatik dan niat bertarung yang luar biasa. Namaku Lei Dao, dan hal favoritku dalam hidupku adalah bertarung dengan para ahli sejati. Di wilayah pedang besi saat ini, aku telah menantang semua ahli yang telah mencapai puncak alam Sein. Jarang sekali bertemu seorang ahli sepertimu yang terlihat seperti seseorang di tahap 2. Bagaimanapun, kita harus bertarung, kata Lei Dao. Tahap 2, Jian Wushuang terkejut. Tuan Luohong, apakah Anda keberatan jika saya bertarung dengan pendekar pedang ini di rumah keluarga Luo Anda? Lei Dao melirik Luohong. Selama kamu tidak merobohkan rumahku, Tuan Lei Dao, lakukan saja apa yang kamu mau, kata Luohong sambil tersenyum. Pendekar, kumohon. Lei Dao menangkupkan satu tangan di depan dadanya ke arah Jian Wushuang untuk menunjukkan rasa hormat, lalu langsung menyerangnya. Pedang ungu muncul di tangan Lei Dao, yang telah datang di depan Jian Wushuang hanya dengan satu langkah yang mencakup puluhan sang. Pedang ungu itu berubah menjadi petir ungu dan menebas ke arah Jian Wushuang dengan ledakan melengking melintasi kehampaan. Pakar, wajah Jian Wushuang berubah muram. Hanya menyaksikan serangan Lei Dao, Jian Wushuang segera mengerti bahwa ia tengah berhadapan dengan petarung ahli sejati. Ketika pedang yang amat dahsyat itu mendekat, bahkan Jian Wushuang merasakan tekanan luar biasa hebat. Tekanan itu bahkan lebih besar daripada yang dialaminya ketika keempat guru suci dari Istana Kaisar Suci menyerangnya bersama-sama di istana. Adapun kekuatan Lei Dao ini, jelas jauh dari sebanding dengan empat guru suci. Bahkan guru suci pertama yang terkuat pun jauh lebih lemah darinya. Saat pedang itu tiba, Jian Wushuang mengguncang tubuhnya. Kemudian, dia melangkah maju, dengan tangan kanannya terkepal erat, dan ledakan kekuatan yang luar biasa terkumpul. Dia langsung meninju ke depan dengan suara dentuman. Bergemuruh gelombang-gelombang pada saat itu, sepertinya langit dan bumi bergetar. Peng! Tinju Jian Wushuang menghantam pedang ungu itu dengan keras. Tubuhnya langsung terpental ke belakang, sementara tubuh Lei Dao juga bergetar. Hah! Lei Dao menatap Jian Wushuang dengan heran. Dia berani meninju langsung dengan tinjunya ke pedangku, dan pedangku tidak membelah telapak tangannya. Jian Wushuang juga terkejut. Dagingku dapat dibandingkan dengan senjata ajaib, tetapi ketika dia menyerang, telapak tanganku mati rasa. Sudah batasku untuk menerima satu serangannya dengan tangan kosong. Aku tidak akan pernah menerima serangan kedua. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Haha, datang lagi. Lei Dao tertawa, kemudian dia melangkah keluar lagi. Dia melakukan tebasan keras lainnya dengan pedangnya. Kali ini, Jian Wushuang tidak bisa menangkisnya dengan tangan kosong. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang ini diperoleh dari Istana Kaisar Suci. Itu adalah senjata sihir kelas 2 menengah yang bernama Hati Kesepian. Tidak ada cara lain, pedang pembunuh 3 kali, sebagai senjata sihir tingkat pertama, sudah sangat terkenal. Oleh karena itu, Jian Wushuang biasanya menggunakan pedang Hati Kesepian ini dalam pertempuran umum. Dengan mendengus dingin, pedang panjang di tangan Jian Wushuang berubah menjadi ular hantu dan berbelok keluar. Hua, 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 hua. Terjadi 4 gerakan pedang berturut-turut, masing-masing luar biasa cepat dengan sudut paling eksentrik, membuat Lei Dao tak mampu menahan dengan seluruh kekuatannya. Namun, setelah 4 serangan itu, Jian Wushuang tiba-tiba menarik tubuhnya, dengan pedang di tangannya terhunus. Teknik pedang tingkat pertama, teknik pedang pembunuh naga, ditampilkan dengan kekuatan yang langsung meledak. Lei Dao mencoba bertahan dengan pedangnya, namun pedangnya justru dihantam keras oleh pedang Jian Wushuang. Luar biasa. Petik 2. Lei Dao berdiri tegap dan menatap Jian Wushuang dengan mata berbinar penuh kegembiraan. Kau sangat kuat. Jika aku ingin mengalahkanmu, aku khawatir aku harus menunjukkan teknik terkuatku. Namun, teknik itu hanya bisa digunakan dalam pertarungan hidup dan mati. Sekarang kita hanya bertanding jadi aku tidak perlu menggunakannya. Sambil berkata demikian, Lei Dao perlahan-lahan memasukkan pedangnya ke sarungnya. Jelas, dia tidak lagi berniat untuk melawan Jian Wushuang. Kekuatanmu sungguh luar biasa. Jika kau menggunakan teknik terkuatmu, aku khawatir aku tidak akan mampu menahannya. Jian Wushuang tersenyum rendah hati. Haha, pendekar pedang, jarang sekali bertemu dengan ahli sepertimu. Mari kita bicara baik-baik, oke.
Lei Dao tertawa. Baiklah. Jian Wushuang mengangguk. Ia telah menemukan bahwa Lei Dao adalah pria yang berani dan terus terang dengan jiwa yang bebas, yang layak untuk dijadikan teman. Bagaimanapun, ia baru saja tiba di Tanah Suci, dan perlu tahu lebih banyak. Mungkin ia bisa mendapatkan jawaban dari Lei Dao. Dua prajurit, keluarga Luo telah menyiapkan anggur untuk kalian. Kalian bisa mengobrol di sini. Luo Hong berkata saat ini. Terima kasih kepada guru. Setelah mengucapkan terima kasih kepada keluarga Luo, Jian Wushuang bergegas ke rumah mereka bersama Lei Dao, dan Lin Lan dengan patuh mengikuti Jian Wushuang. Di sebuah istana besar milik keluarga Luo, Jian Wushuang dan Lei Dao sedang duduk bersama. Pendekar pedang, kau bisa menangkis pedangku dengan tangan kosongmu. Tubuhmu sangat kuat. Aku telah bertarung melawan banyak ahli selama bertahun-tahun di Tanah Suci. Namun, tidak ada seorang pun yang fisiknya dapat dibandingkan denganmu. Lei Dao mengagumi. Teknik pedangmu juga mengerikan, kuat, dan luar biasa. Mengingat teknik pedang yang baru saja digunakan Lei Dao, Jian Wushuang juga terkesiap kagum. Haha, betapapun hebatnya teknik pedangku, kau mengalahkanku. Lei Dao tertawa. Ngomong-ngomong, kekuatanmu sangat luar biasa. Namun, mengapa aku belum pernah mendengar namamu di wilayah pedang besi? Saya datang dari benua luar, dan baru saja tiba di Tanah Suci, kata Jian Wushuang. Tidak heran, Lei Dao terdiam beberapa saat. Kamu berkultivasi di benua luar tetapi memperoleh kekuatan tahap 2. Kamu benar-benar luar biasa. Tahap 2, Jian Wushuang mengerutkan kening. Lei Dao, saat kau bertarung melawanku, kau menyebutkan tahap 2. Apa maksud dari tahap 2? Kau tidak tahu. Lei Dao melirik Jian Wushuang dengan heran, tetapi dia langsung mengerti. Benar, bagaimanapun, kau baru saja tiba di Tanah Suci. Wajar saja jika kau tidak tahu klasifikasi ini. Biarkan aku menjelaskannya padamu. Lei Dao mulai menjelaskan. Kau harus tahu bahwa tidak ada perbedaan antara ketinggian alam dalam alam Sein. Perbedaannya hanya terletak pada persepsi asal. Oleh karena itu, selama kau mencapai alam Sein, kau akan diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan, momentum, domain, dan puncak. Mari kita kesampingkan momentum dan domain, dan bicarakan saja tentang pinnacle. Pinnacle mengacu pada puncak alam Sein, yang berarti Anda telah mencapai tingkat persepsi asal tertentu. Namun, para prajurit di puncak alam suci juga memiliki kekuatan yang berbeda, dan perbedaannya bisa sangat besar. Mendengar ini, Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Para prajurit di puncak alam Sein yang sama benar-benar bisa memiliki perbedaan yang sangat besar. Sama seperti kekuatan tempur guru suci pertama yang jauh lebih hebat dibanding 3 guru suci lainnya di benua Nanyang, dia juga jauh lebih kuat dibanding pendekar lain di puncak alam suci. Adapun Jian Wushuang sendiri, dia juga berada di puncak alam suci, tetapi dia bisa dengan mudah membunuh prajurit biasa di puncak alam suci. Puncak alam suci hanyalah sebuah konsep yang samar, dan yang terpenting adalah persepsi tentang asal-usul. Asal-usul langit dan bumi seluas lautan. Ketika Anda memahami 1 tetes air, Anda berada di puncak alam suci. Ketika Anda memahami 100 tetes air, Anda semua masih berada di puncak alam suci. Namun, perbedaannya sangat besar. Berdasarkan perbedaannya, puncak alam suci dibagi menjadi 3 tahap. 3 tahapan tertinggi alam Sein. Tahap pertama mengacu pada puncak alam Sein namun dengan kekuatan biasa. Para prajurit di puncak alam suci hanya memenuhi persyaratan persepsi asal, dan mereka hanya memiliki manual dan teknik yang biasa-biasa saja. Seperti 3 ahli di puncak alam suci keluarga Luo, mereka semua termasuk dalam level ini. Di seluruh tanah suci, para pejuang di tahap pertama puncak alam suci adalah yang paling banyak jumlahnya. Lei Dao menuturkan dengan perlahan. Namun tahap 2 jauh lebih kuat daripada tahap 1. Tahap 2 umumnya berarti para prajurit di puncak alam Sein yang telah mencapai tingkat persepsi asal yang sangat tinggi dan telah memadatkan tanda asal mereka. Tanda asal, Jian Wushuang tercengang. Seperti ini, Lei Dao mengangkat tangannya. Pada saat ini, Jian Wushuang menyadari bahwa ada tanda seperti petir ungu di lengan Lei Dao. Saya merasakan asal mula petir, jadi saya bisa memadatkan tanda petir. Lei Dao melanjutkan, setelah memadatkan tanda asalmu, kekuatanmu akan meningkat pesat saat kamu menghasilkan energi asal. Pada saat yang sama, para prajurit di tahap 2 puncak alam suci memiliki senjata sihir, buku petunjuk, atau teknik yang lebih kuat. Tentu saja,
Ini adalah situasi yang normal. Namun, beberapa orang yang belum memadatkan tanda asal mereka, masih memiliki kekuatan tempur yang dapat dibandingkan dengan yang ada di tahap 2. Seperti dirimu, yang belum memadatkan tanda asal, tetapi masih memiliki fisik yang sangat kuat. Kekuatan tempurmu tidak lebih lemah dariku, meskipun aku memiliki tanda asal. Jian Wushuang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tubuhnya sungguh merupakan keuntungan besar. Bagaimana dengan tahap 3? Tanya Jian Wushuang. Tahap 3 sungguh luar biasa. Para prajurit di tahap 3 puncak alam suci tidak hanya memiliki senjata sihir, harta, dan teknik yang tidak biasa, tetapi juga memiliki persepsi yang lebih tinggi tentang asal-usul. Umumnya, mereka memiliki setidaknya lebih dari 3 tanda asal-usul. Mengenai kekuatan tempur mereka lebih dari 10 kali lebih kuat daripada mereka yang berada di tahap 2. Saya telah bertarung melawan dan bertukar pikiran dengan para ahli di tahap 3 lebih dari sekali, tetapi kami tidak berada di level yang sama. Lei Dao tersenyum pahit. Sangat kuat. Jian Wushuang diam-diam terkejut. Sebenarnya, di atas tahap 3, ada tingkat lain yang bahkan lebih luar biasa di puncak alam suci. Lei Dao tiba-tiba berkata, "Oh, lebih kuat dari tahap 3. Jian Wushuang segera menatapnya. Ya, para prajurit di puncak alam suci itu disebut tingkat penentang surga. Kata Lei Dao dengan rasa kagum di matanya. Para prajurit di tingkat puncak alam suci itu benar-benar monster di alam suci. Tidak hanya di wilayah pedang besi, tetapi bahkan di seluruh tanah suci, mereka langka. Monster-monster itu disebut sebagai level penentang surga, bukan hanya karena mereka memiliki persepsi yang sangat tinggi terhadap asal mula. Yang lebih penting adalah mereka telah membangkitkan kekuatan lain yang tidak biasa, yaitu kekuatan jiwa. Jiwa. Jian Wushuang tercengang. Maksudmu jiwa pedang, dan sebagainya. Ya, kau tahu tentang itu. Lei Dao menoleh ke Jian Wushuang. Jian Wushuang menjawab dengan senyum tipis. Dia merasa sangat aneh. Mengenai jiwa pedang, dia tidak hanya mengetahuinya. Dia telah membangkitkan jiwa pedang itu sendiri, dan jiwa pedangnya adalah jiwa pedang kelas 1 ganda. Ada beberapa ahli yang telah membangkitkan jiwa. Ambil contoh jiwa pedang. Setelah membangkitkan jiwa pedang, Anda dapat memadatkan hantu jiwa pedang, yang dapat membuat kekuatan Anda meningkat pesat, seperti ahli tahap 3. Jika Anda membangkitkan jiwa pedang, kekuatan pertempuran Anda dapat meningkat drastis beberapa kali lipat dengan kekuatan jiwa pedang. Secara alami Anda dapat dianggap berada di level yang menantang surga. Kata Lei Dao. Jian Wushuang menyetujui kata-kata Lei Dao sampai ke lubuk hatinya. Setelah memadatkan hantu jiwa pedang, dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya secara drastis dengan kekuatan jiwa pedang yang dahsyat dan luar biasa. Tingkat penentang surga adalah makhluk terkuat di alam suci. Di atasnya adalah alam awan yang lebih tinggi. Kata Lei Dao, alam awan. Jian Wushuang mengangguk pelan. Di atas alam suci adalah alam awan. Jian Wushuang tahu ini. Adapun keterampilan penciptaan surgawi, yang setelah guru terhormat adalah terbang ke surga ke-9. Terbang ke surga ke-9 berhubungan dengan alam awan. Sungguh memalukan, meskipun kita berdua berada di level puncak alam Sein, kita masih jauh dari alam awan. Lei Dao menghela napas. Apa yang dia katakan adalah fakta. Tampaknya puncak alam Sein hanya selangkah lagi dari alam awan. Namun, sebenarnya, langkah ini mencakup banyak liku-liku. Tidak pernah mudah untuk menerobos dan mencapai alam awan. Aku belum memadatkan tanda asal, tetapi aku memiliki tubuh yang kuat. Berkat kekuatan yang diberikan oleh keterampilan penciptaan surgawi, aku dapat menyaingi Lei Dao, yang berada di tahap 2. Namun, sebenarnya, aku masih memiliki banyak kartu truf. Pikir Jian Wushuang. Saat mereka bertarung tadi, Lei Dao berkata dia belum memperlihatkan jurus terkuatnya, namun Jian Wushuang sudah menyimpan lebih banyak jurus lagi. Misalnya, ada jurus rahasia Asura, alam berlipat ganda, dan banyak jurus pedang. Terlebih lagi, dia telah membangkitkan jiwa pedang ganda tingkat pertama, yang juga belum dia tunjukkan. Dia juga tidak menggunakan pedang pembunuh 3 kali, yang merupakan senjata kelas 1. Menurut apa yang dikatakan Lei Dao, aku memiliki kekuatan tempur tahap 2 hanya dengan tubuhku dan keterampilan penciptaan surgawi. Jika aku menerapkan keterampilan rahasia Asura, jalan mata air kuning, dan alam berlipat ganda untuk menciptakan penindasan domain, aku seharusnya dapat menyaingi para ahli di puncak tahap 2. Jika aku juga menggunakan kekuatan jiwa pedang,
Mungkin, aku dapat bersaing dengan para ahli di tahap 3. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Tentu saja, ini hanya berdasarkan apa yang dikatakan Lei Dao. Dia harus membuat beberapa tebakan dan penilaian tentang kekuatannya sendiri. Namun, apakah kekuatannya saat ini benar-benar dapat mencapai tahap 3 tidak dapat dipastikan sampai dia benar-benar melawan seorang ahli tahap 3. Ngomong-ngomong, pendekar pedang, kamu baru saja tiba di Tanah Suci. Apakah kamu sudah menemukan tempat untuk menginap? Lei Dao tiba-tiba menoleh ke Jian Wushuang. Kau benar, aku belum melakukannya. Jian Wushuang mengangguk. Haha, jadi mengapa kamu tidak pergi menemui penguasa wilayah sepertiku? Kata Lei Dao. Penguasa wilayah, penguasa pedang besi. Jian Wushuang mengerutkan kening. Ya, Lei Dao tertawa. Penguasa pedang besi adalah ahli top di alam awan. Dia memiliki reputasi baik di seluruh Tanah Suci. Yang lebih penting, dia sangat baik dan ramah, jadi ada banyak ahli yang berkumpul di wilayahnya. Kau mungkin berpikir bahwa 6 keluarga besar, keluarga menengah, dan keluarga kecil semuanya kuat. Sebenarnya, siapapun jelas tahu bahwa orang yang paling menakutkan adalah penguasa pedang besi, dan pasukan pedang besinya telah mengumpulkan banyak ahli. Misalnya, di keluarga Luo, salah satu dari 6 keluarga, ada sekitar selusin ahli alam suci, termasuk 3 di puncak alam suci. Kelihatannya kuat, namun, pada kenyataannya, keluarga Luo tidak ada apa-apanya di hadapan pasukan pedang besi, yang dapat dengan mudah mengirim beberapa prajurit untuk menghancurkan keluarga Luo. Ada banyak ahli di wilayah pedang besi, tetapi sejujurnya, lebih dari 90% ahli teratas di wilayah itu telah berkumpul di pasukan pedang besi. Dan di sanalah ahli sepertimu seharusnya tinggal. Tentara pedang besi, lebih dari 90% ahli teratas di wilayah pedang besi berkumpul di sana. Jian Wushuang menunjukkan minatnya. Bagaimana dengan saranku? Apakah kamu akan mempertimbangkannya? Lei Dao menatap Jian Wushuang sambil tersenyum. Aku tidak perlu mempertimbangkannya. Aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke pasukan pedang besi. Jian Wushuang menjawab langsung. Dia memang orang yang suka berperang. Tempat berkumpulnya para ahli seperti pasukan pedang besi adalah tempat yang dia impikan. Karena itu, dia tidak perlu memikirkannya. Sudah kuduga kau akan tertarik. Lei Dao tertawa lebar, lalu mengangkat gelasnya. Ayo, pendekar pedang. Mari kita minum. Jian Wushuang juga mengangkat gelasnya sambil tersenyum. Dan saat Jian Wushuang dan Lei Dao sedang minum dan mengobrol, tiba-tiba muncul fluktuasi energi aneh dari halaman di dekatnya. Gelombang-gelombang-gelombang. Nah, ini, Jian Wushuang dan Lei Dao sama-sama terkejut, lalu mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di kehampaan. Melalui kehampaan, keduanya bisa dengan jelas melihat Lin Lan di halaman, yang napasnya melonjak. Transendensi ilahi, mata Jian Wushuang bersinar. Haha, pendekar pedang, selamat. Kau telah menerima murid yang baik. Lei Dao langsung memberi selamat pada Jian Wushuang. Jian Wushuang menanggapi dengan senyuman. Sebenarnya, dia sangat senang melihat itu. Lin Lan sangat berbakat dan telah memenuhi syarat untuk mengejar Saint Realm bahkan 2 tahun lalu. Namun, karena racun penyihir, dia tidak berhasil menerobos. Sebaliknya, Realmnya telah jatuh drastis. Sekarang, racun penyihir telah disingkirkan oleh Jian Wushuang. Ketika Realm Lin Lan telah pulih, dia secara alami lebih dekat ke Saint Realm. Sebenarnya, hanya ada penghalang tipis untuk dilewati. Begitu kertas tipis itu putus, Lin Lan secara alami melewatinya. Tak lama kemudian, aura Lin Lan di halaman perlahan mereda, dan matanya terbuka. Dia menatap Jian Wushuang dan membungkuk hormat, Tuan. Bagus. Jian Wushuang menanggapi dengan senyum tipis, lalu turun bersama Lei Dao. Kupikir butuh waktu bagimu untuk menembus alam suci lagi setelah kekuatanmu pulih, tetapi sekarang tampaknya aku benar-benar meremehkanmu. Semua ini karena guru telah menyingkirkan racun penyihir untukku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menembus alam suci. Aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum aku jatuh ke inti emas primordial. Lin Lan rendah hati tetapi percaya diri. Aku hanya bisa membantumu kali ini. Di masa depan, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Jian Wushuang melirik Lin Lan, dan berkata, aku telah berjanji kepada saudara Lei Dao bahwa aku akan pergi ke penguasa pedang besi dan bergabung dengan pasukan pedang besi. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Aku, Lin Lan mengerutkan kening. Kemudian,
Dia santai dan berkata dengan serius, aku bermaksud untuk menjelajahi dunia sendirian. Oh, Jian Wushuang mengangguk pelan. Tidak apa-apa, aku akan selalu sibuk berkultivasi, dan tidak punya waktu untuk mengatur latihanmu. Jika kamu terus mengikutiku, itu mungkin bukan hal yang baik. Setelah mengatakan itu, Jian Wushuang membalikkan telapak tangannya dan memberikan cincin interspatial kepada Lin Lan. Di dalam cincin interspatial, ada beberapa harta yang bisa kamu gunakan. Kamu ambil saja. Di masa depan, saat kamu bepergian keliling dunia sendiri, kamu harus berhati-hati dan jangan sampai kehilangan nyawamu. Terima kasih banyak, Guru. Lin Lan menerima cincin interspatial, dan mengangguk dengan hormat. Pergi. Jian Wushuang melambaikan tangannya. Lin Lan berlutut saat ini dan bersujud 3 kali dengan berat ke arah Jian Wushuang, lalu langsung pergi. Dia adalah murid yang sangat cantik. Kau tidak mengizinkannya tinggal bersamamu, tetapi membiarkannya pergi begitu saja. Lei Dao menatap Jian Wushuang dengan jenaka. Elang muda hanya bisa terbang jika mereka mengembangkan sayapnya. Terlebih lagi, aku ini pria besar dan jika aku selalu diikuti oleh murid perempuan yang cantik, apa artinya itu? Jian Wushuang merentangkan tangannya. Kau sadar, Lei Dao melirik Jian Wushuang, diikuti oleh pertanyaan yang agak aneh. Sebenarnya, aku bertanya-tanya berapa usiamu. Kekuatanmu begitu kuat, jadi kau seharusnya sudah tua, tetapi kau terlihat sangat muda. Ini, rahasia. Jian Wushuang tersenyum tipis dan tidak menjawabnya. Tidak apa-apa jika kau tidak mau mengatakannya. Lei Dao mengerutkan bibirnya. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui penguasa wilayah. Tak lama kemudian, Jian Wushuang berangkat bersama Lei Dao, menuju tempat tinggal penguasa pedang besi. Wilayah pedang besi sangat luas, yang agak lebih besar dari benua Nanyang. Penguasa pedang besi tinggal di pegunungan yang panjang, dan di sana terdapat banyak bangunan. Jian Wushuang dan Lei Dao bergerak dengan kecepatan penuh, tetapi masih butuh 3 hari penuh sebelum mereka tiba. Pendekar, kau akan segera bertemu dengan penguasa wilayah, kata Lei Dao. Penguasa pedang besi, ada rasa harap di mata Jian Wushuang. Kudengar para ahli di alam awan dapat dengan mudah membunuh para ahli di puncak alam suci hanya dengan mengangkat tangannya. Di tanah suci yang luas, dia dapat dianggap sebagai makhluk penguasa. Tapi aku belum pernah melihat seorang ahli di alam awan. Mungkin Iron Saber Lord akan menjadi ahli pertama di alam awan yang akan kutemui seumur hidupku. Itu adalah istana Huoyou tempat tinggal Tuan. Lei Dao menunjuk ke sebuah istana yang menjulang tinggi di kejauhan, yang hampir seluruhnya berwarna hitam. Istana itu memancarkan riak-riak emas dalam bentuk lingkaran, menyapu ke segala arah. Tekanannya mengejutkan Jian Wushuang. Ikuti aku dan turunlah. Lei Dao tertawa. Jian Wushuang mengangguk, lalu mendarat di depan istana Huoyou mengikuti Lei Dao. Ada beberapa penjaga, yang kekuatannya bahkan membuat Jian Wushuang tercengang, di depan istana Huoyou. Alam suci, para penjaga adalah para ahli di Saint Realm. Di seluruh wilayah Iron Saber, mungkin hanya penguasa Iron Saber yang memiliki kualifikasi untuk mempekerjakan mereka. Para penjaga tidak menghentikan Lei Dao dan Jian Wushuang ketika mereka melihat mereka. Apakah Tuan ada di istana? Tanya Lei Dao. Tuan sedang mengadakan pertemuan dengan 2 panglima tentara dan beberapa komandan. Seorang pengawal menjawab dengan hormat. Lei Dao mengangguk. Pendekar pedang, ayo masuk. Kemudian, mengikuti Lei Dao, Jian Wushuang langsung melangkah ke istana Huoyou. Istana Huoyou sangat besar. Mengikuti Lei Dao, Jian Wushuang datang ke aula utama istana Huoyou. Begitu dia masuk, Jian Wushuang melihat beberapa sosok berdiri dan duduk di kedua sisi aula. Orang-orang ini memiliki aura yang sangat menakutkan, jauh lebih kuat daripada para puncak alam suci biasa. Ahli, semua orang ini adalah ahli. Tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah dari Lei Dao. Beberapa bahkan lebih kuat. Jian Wushuang ketakutan. Di seluruh aula, makhluk yang paling menakutkan bagi Jian Wushuang adalah seorang pria berambut hitam yang tidak rapi dan agak jorok yang duduk di atas. Pria berambut hitam itu memancarkan gelombang, dengan perasaan tertekan seperti ditekan oleh seluruh dunia. Pria ini adalah penguasa wilayah pedang besi. Jian Wushuang menatap pria berambut hitam itu, sama seperti pria itu juga menatapnya. Tiba-tiba, Jian Wushuang merasakan kilatan petir di kepalanya, dan seluruh tubuhnya hancur total. Mengerikan, hanya dengan melihatnya saja, Jian Wushuang merasakan ketakutan yang luar biasa.
Inilah kekuatan mutlak seorang ahli di alam awan. Tuan, Lei Dao memberi hormat dengan hormat dan memperkenalkan, ini pendekar pedang, yang baru saja tiba di tanah suci dari benua luar. Dia ada di sini untuk bergabung dengan pasukan Anda. Tuan, Jian Wushuang juga memberi hormat dengan hormat. Sebelum datang ke sini, aku pernah bertarung melawan pendekar pedang, dan dia memiliki kekuatan tempur di tahap 2. Lei Dao berkata terus-menerus. Tahap 2, penguasa pedang besi di puncak aula mengangguk sedikit. Tentara pedang besiku adalah tempat berkumpulnya banyak ahli. Seorang ahli di tahap 2 puncak alam Sein cukup kuat untuk menjadi komandan. Namun, apakah pendekar pedangmu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu perlu diuji. Modong, seorang pria yang dingin dan tangguh segera muncul di hadapan Jian Wuxiang. Pendekar pedang, ini adalah hukum pasukan pedang besi. Aku harap kau mengerti. Lei Dao menatap Jian Wushuang. Aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk. Pria dingin dan tangguh itu menatap Jian Wuxiang. Pendekar pedang, hati-hati. Saat suara itu jatuh, semburan kekuatan yang meroket melonjak dari tubuh Modong, yang muncul di depan Jian Wushuang dalam sekejap. Kemudian, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan menyerang Jian Wuxiang seperti kilat. Ujung jarinya menebas kekosongan, menyebabkan suara melengking. Kekosongan itu tampaknya terbelah dua oleh cakar yang cepat ini. Melihat cakar ini, pedang hati kesepian muncul di tangan Jian Wushuang. Kemudian, tusukan yang sangat kuat diulurkan. Pada saat dorongan ini, niat membunuh yang dahsyat menyapu seluruh aula. Begitu kuatnya sehingga banyak ahli di aula memandangnya dengan curiga. Niat membunuh begitu kuat, itu berarti persepsinya tentang asal mula pembantaian sangat tinggi, tetapi dia masih jauh dari memadatkan tanda asal mula. Para ahli di sekitar semuanya adalah ahli puncak di atas tahap 2, yang memiliki persepsi yang sangat tinggi. Dalam satu pandangan, mereka dapat menilai tingkat persepsi asal Jian Wushuang. Dentang, suara benturan yang pelan dan berat terdengar. Pada saat yang sama, titik pertemuan cahaya pedang dengan cakar masih samar-samar menyala dengan api. Modong mendengus dingin, lalu merentangkan kedua telapak tangannya secara bersamaan, dan melemparkan dirinya ke arah Jian Wushuang seperti seekor elang. Dengan wajah serius, Jian Wushuang mengayunkan pedang hati kesepian dan langsung bertahan. Dentang, 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 dentang. Terjadi beberapa tabrakan beruntun, menimbulkan suara-suara benturan satu demi satu yang bergema di seluruh aula. Setelah tabrakan terakhir, Modong mengulurkan cakarnya, yang tidak sempat dihalangi oleh Jian Wushuang dan harus membalas dengan tinju kirinya. Akibatnya, keduanya terdorong mundur secara tiba-tiba. Kau belum memadatkan tanda asal, tetapi saat kekuatanmu meletus, kau jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak alam Sein. Selain itu, fisikmu luar biasa. Kekuatanmu secara keseluruhan tidak lebih lemah dari para ahli tahap 2 biasa. Modong menatap Jian Wushuang dengan serius. Saat dia bertarung melawan Jian Wushuang, dia juga merasakan tekanan yang tidak biasa dari ahli ini. Para ahli di aula semua tertawa melihat kejadian ini. Jelas, mereka semua mengakui kekuatan Jian Wushuang. Di puncak aula, penguasa wilayah pedang besi memandang Jian Wushuang dengan senyum di sudut mulutnya, berpikir diam-diam, Modong tidak melakukan yang terbaik, tetapi pendekar pedang ini, saya khawatir, telah menyembunyikan semua kekuatannya. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, tidak masalah untuk memiliki pijakan yang kuat di tahap kedua puncak alam Sein. Pendekar pedang, penguasa pedang besi menunduk. Jian Wushuang segera mendongak. Mulai hari ini, kau akan menjadi komandan ke-13 dari pasukan nomor 1. Kata penguasa pedang besi dengan suara yang agung. Terima kasih banyak, Tuan. Jian Wushuang segera berkata. King, kata penguasa pedang besi. Lalu seorang pria parubaya berjubah biru kehijauan dengan aura yang tenang berjalan keluar. Kamu adalah jenderal dari pasukan No. 1. Sekarang, pendekar pedang akan berada di bawah komandomu. Tugasmu adalah memberitahunya peraturan pasukan pedang besi. Perintah penguasa pedang besi. Ya, King, mengangguk dengan hormat. Kau boleh pergi. Iron Saberlord melambaikan tangannya, sosoknya perlahan menjadi semakin lemah sebelum akhirnya menghilang. Keterampilan yang luar biasa. Jian Wushuang terkejut mendengarnya. Para komandan dan ahli di aula juga mulai pergi. Pendekar pedang. King berjalan ke arah Jian Wushuang. Jenderal, Jian Wushuang sedikit membuka mulutnya. Melalui dialog antara penguasa pedang besi dan King,
Jian Wuhuang telah mengetahui bahwa King adalah Jenderal Angkatan Darat nomor 1, dan dia sendiri adalah Komandan nomor 9 di bawah komando King. Kalian baru saja tiba di pasukan pedang besi. Ada sesuatu tentang pasukan itu yang perlu kuceritakan kepadamu, tetapi sekarang aku akan membawa kalian untuk melihat orang-orang kalian, kata King. Orang-orang, Jian Wushuang terkejut. Pendekar pedang, setiap komandan di pasukan pedang besi dapat memimpin satu regu prajurit. Jumlahnya tidak banyak, hanya satu regu yang beranggotakan 100 orang. Namun, satu regu kecil seperti ini dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Luo, salah satu dari 6 keluarga. Lei Dao tersenyum ke samping. Oh, Jian Wushuang menjadi penasaran. Lei Dao, ikutlah dengan kami, kata King, lalu dia meninggalkan aula. Jian Wushuang dan Lei Dao mengikuti dan berbicara dengan suara rendah. Lei Dao, jenderal kita tampaknya menyenangkan dan rendah hati, kata Jian Wushuang. Tentu saja, Lei Dao tersenyum. Jenderal King memiliki reputasi yang sangat tinggi dan temperamen yang baik di pasukan pedang besi. Tentu saja, itu hanya untuk kita. Saat dia menghadapi musuh, situasinya akan berbeda. Terlebih lagi, Jenderal King memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia adalah ahli puncak di tahap 3. Tahap 3, Jian Wushuang terkejut. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan melakukan yang terbaik, mungkin dia bisa menyaingi para ahli di tahap 3 sekarang. Sebenarnya, tidak hanya Jenderal King, tetapi juga semua komandan di pasukan pedang besi juga sama. Lei Dao berkata, lagi pula, sebagian besar ahli di pasukan pedang besi berasal dari luar Tanah Suci. Mereka telah mencapai puncak dan tidak mengejar di benua-benua terpencil, lalu datang ke Tanah Suci yang luas. Di benua-benua terpencil, kondisi kultivasi tidak sebaik di Tanah Suci. Mereka bisa mencapai puncak di sana berarti mereka telah mengalami kultivasi selama bertahun-tahun. Mereka semua setua monster. Mereka berbeda dari anak-anak muda di Tanah Suci, yang berani melakukan apa saja dengan mengandalkan kekuatan. Hanya itu, Jian Wushuang tersenyum. Dipandu oleh Jenderal King, tidak butuh waktu lama bagi Jian Wushuang untuk tiba di kamp tentara. Ada beberapa sersan berbaju besi hitam di kamp itu. Armor, ekspresi Jian Wushuang aneh. Di pasukan pedang besi, sersan biasa harus mengenakan baju besi sesuai aturan, sementara para ahli di atas komandan dapat mengenakan apapun yang mereka inginkan. Tidak ada aturan seperti itu untuk mereka. Jenderal King menjelaskan. Ketika Jian Wushuang dan 2 orang lainnya tiba di kamp tentara, sebuah panggilan dikirim dan seluruh kamp bergemuruh. Banyak sersan berbaju hitam keluar dari tenda kamp mereka. Dengan sangat cepat mereka berdiri dalam barisan yang teratur di lapangan kosong di lapangan latihan. 20 sersan berbaju besi hitam berdiri berbaris, dan ada 5 baris, jadi jumlahnya hanya 100. Semua sersan itu ahli di Saint Realm. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan 100 sersan berbaju besi hitam. Dari 100 sersan yang telah mencapai alam suci, 5 orang telah mencapai puncak alam suci. Tidak mengherankan Lei Dao berani mengatakan bahwa pasukan pedang besi dapat dengan mudah memilih satu regu yang terdiri dari 100 ahli untuk memusnahkan salah satu dari 6 keluarga, keluarga Luo. Pendekar, sekarang kau adalah komandan tim ini. Jenderal King melirik Jian Wushuang. Kemudian dia melihat ke arah para sersan. Dengar, kata Jenderal King, ini adalah komandanmu. Namanya Pendekar Pedang. Perkataan itu menyebabkan kekacauan di kalangan para sersan. Pendekar Pedang, dia komandan baru kita. Dia terlihat sangat muda, terlalu muda. Dia mungkin lebih tua dari kita. Itu hanya karena dia masih terlihat muda. Untuk menjadi komandan pasukan pedang besi, mereka harus menjadi ahli yang hebat. Itu benar. Persyaratan minimum untuk seorang komandan pasukan pedang besi adalah mencapai tahap 2 puncak alam suci. Mereka jauh lebih kuat dari kita. Para sersan berbisik-bisik sambil mengamati Jian Wushuang dengan saksama. Pendekar, kau bisa mengobrol dengan orang-orangmu. Setelah kau mengenal mereka dengan baik, kau bisa pergi ke Demon Heart Canyon bersamaku, kata Jenderal King. Ngarai jantung iblis. Jian Wushuang tampak penasaran. Tugas utama pasukan kita adalah melindungi ngarai jantung iblis, Jenderal King menjelaskan. Mengerti, Jian Wushuang mengangguk, lalu dia berjalan menuju sersannya. Melihat komandan mereka datang, beberapa sersan berteriak. Komandan, tolong jaga kami. Komandan, kami akan mengikuti Anda mulai sekarang. Hehe, aku menghormatimu.
Aku ingin tahu apakah kamu sudah menikah. Xiezi, jangan main mata dengan komandan kami. Kebanyakan sersan itu berani dan terus terang, hanya beberapa yang memiliki karakter acuh tak acuh. Jian Wushuang menyapa para sersan dengan hangat. Selama menyapa, dia mengingat 5 nama sersan. Mereka adalah 5 orang ahli di puncak alam suci, masing-masing dari mereka memimpin pasukan beranggotakan 20 orang. Setelah setengah hari, Jian Wushuang tahu lebih banyak tentang timnya. Pendekar pedang, bawalah orang-orangmu ke ngarai jantung iblis bersamaku. Jenderal King, yang telah menunggu di sampingnya, memberi perintah. Baiklah, Jian Wushuang mengangguk. Dia segera berangkat bersama timnya. Demon Heart Canyon yang terletak di perbatasan wilayah Iron Saber merupakan ngarai yang sangat besar. Setelah tiba di Demon Heart Canyon, Jian Wushuang segera melihat perkemahan besar, penuh dengan sersan. Deretan tenda panjang terlihat. Berdasarkan jumlah tenda, ia memperkirakan jumlah sersan lebih dari 1000. Begitu banyak orang, mereka semua adalah ahli dari Sein Realm. Jian Wushuang terkagum-kagum dengan jumlah sersan itu. Pada saat itu, ia melihat perkemahan lain di gunung yang berseberangan dengan perkemahan pasukan pedang besi dan semua sersan mereka mengenakan baju besi perak. Itu adalah, Jian Wushuang mengerutkan kening sambil melihat perkemahan di seberangnya. Itu adalah pasukan bersayap perak, yang dipimpin oleh penguasa sayap perak, kata Jenderal King. Petik 2 tanda tanya, penguasa sayap perak. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Dia juga tahu bahwa wilayah bersayap perak berada di sebelah wilayah pedang besi dan bahwa penguasa sayap perak juga merupakan ahli teratas alam awan, tidak lebih lemah dari penguasa mereka. Tentara bersayap perak berkemah di seberang kita. Mereka bertempur dengan kita. Jian Wushuang bertanya dengan heran. Tidak, Jenderal King menggelengkan kepalanya dan berkata, kita semua adalah anggota Markis Piaoxue, yang berarti kita berada di kubu yang sama. Jika kita tidak memiliki dendam satu sama lain, kedua pasukan kita tidak akan bertempur. Mereka ada di sini karena sebuah rumah gua muncul di Demon Heart Canyon belum lama ini. Rumah gua, Jian Wushuang terkejut. Jenderal King melanjutkan, rumah gua itu ditinggalkan oleh seorang ahli alam awan, yang bahkan lebih kuat dari penguasa pedang besi dan penguasa sayap perak. Setelah rumah gua itu muncul, kedua penguasa itu datang dan ingin menjelajahinya, tetapi mereka menemukan rumah gua itu dilindungi oleh formasi. Formasi itu kuat. Kedua penguasa itu sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak dapat menghancurkannya, jadi mereka harus menunggu sampai formasi itu menghilang secara otomatis. Sejak rumah gua itu ditemukan, formasi itu mulai menghilang dengan cepat. Formasi itu pasti akan segera hancur, jadi penguasa pedang besi meminta Emi pertama kita untuk menjaga di sini. Begitu formasi itu hancur, kita akan segera menempatinya. Mungkin kita tidak bisa mengambil semuanya, tetapi setidaknya kita telah mengambil inisiatif. Hah, Jian Wushuang segera mengerti. Tentara bersayap perak mesti berpikir dengan cara yang sama seperti tentara pedang besi. Pendekar pedang, Jenderal King memandang ke arah Jian Wushuang. Kekuatannya dihormati di tanah suci yang luas, begitu pula di pasukan pedang besi. Ada banyak prajurit agresif di pasukan kita. Kau adalah komandan dan akan menghadapi beberapa tantangan. Kalian tidak bisa menolak tantangan ini. Tidak apa-apa jika kalian kalah dari komandan lainnya. Tapi jangan sampai kalian dikalahkan oleh sersan biasa, atau kalian akan ditertawakan oleh mereka. Ya, Jian Wushuang mengangguk sambil menantikannya di dalam hatinya. Dia juga bersemangat bertempur, terutama saat bertemu dengan ahli sesungguhnya. Pasukan pedang besi penuh dengan para ahli. Lei Dao, sisanya terserah padamu, kata Jenderal King, lalu dia pergi. Haha, pendekar pedang, biar aku tunjukkan tempat perkemahan kita, kata Lei Dao sambil tersenyum. Kemudian dia mengajak Jian Wushuang ke tempat perkemahan. Banyak sersan berbaju besi hitam berkumpul berdua atau bertiga. Sebagian mengobrol, sebagian minum, dan sebagian besar bercocok tanam di tenda. Lei Dao dan Jian Wushuang menarik perhatian para sersan. Mereka semua memusatkan perhatian pada Jian Wushuang. Dia tidak memakai baju besi, tapi jubah hitam. Dia adalah komandan baru. Dia terlihat terlalu muda. Tut, komandan baru, bagaimana dengan kekuatannya? Jian Wushuang melangkah maju dan dapat melihat mata mereka berbinar penuh semangat. Pendekar pedang, tunggu dan lihat saja. Beberapa dari mereka akan segera menantangmu, kata Lei Dao dengan suara rendah. Jian Wushuang tersenyum tipis, dengan kilatan niat bertarung di matanya.
Dia berpikir dengan penuh harap, ayo, semakin banyak, semakin baik. Petik 2. Dia pernah tinggal di benua Nanyang. Benua itu terpencil, jadi para ahli tingkat tinggi terbatas, tetapi itu adalah situasi yang berbeda di Tanah Suci. Dia sangat menginginkan tanah ini karena dia ingin bertarung dengan para petinggi dari Tanah Suci. Semenjak ia menginjakkan kaki di pulau ini, ia telah bertarung beberapa kali, namun ia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Lebih jauh lagi, dia belum mengalami pertarungan yang benar-benar menantang. Lei Dao dan Modong cukup kuat untuk dianggap serius, tetapi kedua jagoan itu hanya melancarkan serangan percobaan terhadap Jian Wushuang, jadi mereka belum bertarung habis-habisan. Ia sangat ingin bertarung sengit dengan para pakar top yang sebenarnya. Saat Jian Wushuang tengah memikirkannya, sesosok hitam muncul di hadapan mereka. Itu dia, mata Lei Dao berbinar, seorang pria botak mengenakan baju besi hitam, yang berarti dia hanya seorang sersan biasa. Komandan, Huang Fuhao memberi hormat kepada kalian, kata pria botak itu sambil membungkuk kepada mereka. Ada apa? Lei Dao pura-pura tidak tahu maksudnya. Anda komandan baru, kan? Bolehkah saya tahu nama Anda? Tanya Huang Fuhao. Saya pendekar pedang. Memang benar bahwa saya baru saja menjadi komandan pasukan pedang besi, jawab Jian Wushuang. Komandan pendekar pedang, akhir-akhir ini aku mengalami kebuntuan. Aku ingin membuat terobosan, jadi aku mencari seorang ahli untuk membantuku. Aku ingin tahu apakah kau ingin mengajariku beberapa gerakan, kata Huang Fuhao. Petik 2 tanda tanya, seperti yang kuharapkan, Jian Wushuang tidak bisa menahan senyum. Dia tahu Huang Fuhao hanya menggunakan hambatannya sebagai alasan dan tujuan sebenarnya adalah untuk menantangnya. Tentu, Jian Wushuang menerima tantangannya tanpa ragu-ragu. Terima kasih, kata Huang Fuhao sambil mengangkat kepalanya. Gelombang aura yang luar biasa muncul dari tubuhnya, sedikit lebih lemah dari Lei Yun. Huang Fuhao terkenal di pasukan pedang besi. Meskipun dia seorang sersan biasa di tahap 1, dia masih salah satu yang terkuat dan hampir memiliki kekuatan tahap 2. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai kalah, Lei Dao memperingatkan dengan ramah. Jangan khawatir, Jian Wushuang tersenyum tipis dan tampak percaya diri. Komandan pendekar pedang, silakan. Mata Huang Fuhao menjadi ganas seolah-olah dia adalah binatang buas. Tunjukkan gerakanmu, kata Jian Wushuang. Suara mendesing. Kekosongan di hadapan Jian Wushuang tiba-tiba terbelah. Huang Fuhao melesat ke arahnya seperti banteng, dengan pedang berat di tangannya. Berat pedang itu setidaknya lebih dari 5.000 kilogram. Astaga, seberkas cahaya pedang melesat di udara, menyebabkan gelombang aneh menyebar. Jian Wushuang berdiri di sana seolah-olah dia tidak melihatnya, dan membiarkannya menyerangnya. Cahaya pedang langsung menyambar tubuhnya, tetapi tidak ada darah yang mengalir. Bayangan sisa, Huang Fuhao sedikit terkejut. Sementara itu, embusan angin bertiup ke arahnya. Huang Fuhao segera menoleh dan mendapati lawannya berdiri di sampingnya dan melancarkan pukulan ke wajahnya. Ia menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan suara gemuruh. Raungan itu berasal dari serangan gelombang suara. Meski tidak cukup kuat, namun mampu menghentikan Jian Wushuang sesaat. Kemudian Huang Fuhao dapat memanfaatkannya untuk menangkis serangan itu dengan pedangnya yang berat. Apakah kamu memiliki kekuatan? Jian Wushuang mengangguk secara pribadi. Kemudian dia melangkah mundur. Pada saat ini, Huang Fuhao telah berubah menjadi seekor singa yang marah dan melesat maju. Dia mengayunkan pedangnya sambil mengejar. Pedang yang berat itu memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan angin dan petir, Jian Wushuang berubah menjadi sambaran petir dan melesat dengan mudah di langit. Serangan gila lawannya tidak dapat melukainya. Komandan pendekar pedang, kau ahli di tahap 2. Kau hanya melarikan diri, kata Huang Fuhao dengan marah. Oh, Jian Wushuang mengangkat alisnya dan tertawa. Karena kamu mengatakan itu, aku tidak akan lari. Jian Wushuang berhenti. Kemudian gelombang kekuatan besar berkumpul di tangannya dan berubah menjadi pukulan raksasa, menghantam seperti gunung berapi yang telah tertidur selama miliaran tahun tiba-tiba meletus. Peng! Pukulan itu bertabrakan dengan pedang Huang Fuhao, menyebabkan kekuatan yang luar biasa menyebar. Ekspresi Huang Fuhao berubah sementara dia merasakan sensasi kesemutan di seluruh lengannya. Peng! 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 Jian Wushuang melancarkan beberapa serangan. Setiap pukulannya, yang penuh dengan kekuatan miliaran kilogram,
mendarat di pedang berat lawannya dan memaksanya mundur. Pukulan terakhir langsung menghempaskan pedang Huang Fu Hao. Kamu kalah. Jian Wushuang berdiri di sana sambil dengan tenang menatap lawannya. Sejumlah besar sersan yang menyaksikan perkelahian ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Betapa kuatnya, dia mengalahkan Huang Fu Hao hanya dengan menggunakan kekuatannya. Dia sesuai dengan gelarnya sebagai seorang komandan. Para sersan memuji Jian Wushuang. Lei Dao menyipitkan matanya sambil menatap Jian Wushuang. Kekuatan tempur Huang Fu Hao hampir mencapai tahap 2. Namun, pendekar pedang dapat mengalahkannya dengan kekuatan murni. Dia begitu kuat, aku tidak merasakannya saat bertarung dengannya. Dia tidak tahu bahwa Jian Wushuang sebelumnya menyembunyikan kekuatan aslinya dan hanya menggunakan kekuatan yang diaktifkan oleh kekuatan spiritual. Meski hanya berasal dari kekuatan spiritual, kekuatannya masih lebih besar dari ahli biasa di puncak alam suci. Namun selama pertarungan dengan Huang Fu Hao, ia tidak hanya mengaktifkan kekuatan dari kekuatan spiritualnya hingga batasnya, tetapi juga kekuatan dari tubuhnya yang kuat. Oleh karena itu, dia jauh lebih kuat dibandingkan para ahli di puncak alam suci. Itulah sebabnya dia bisa mengalahkan Huang Fu Hao hanya dengan menggunakan kekuatannya.